Dharma mengatur alur gerakan tubuhnya agar bisa ia gerakan sedikit demi sedikit. Ia diharuskan menggerakkan tubuh pinggulnya agar tidak pegal karena tidur seharian. Ia ingin segera pulang dari sini. Istri tercintanya tak ada di bilik klinik ini. Ia merasa seperti duda, sakit yang tak ada mengurus. Padahal banyak anak buahnya di sana. Sesuai amat Teh Neneng. Anak buah Dharma memberitahu gurunya itu bila Teh Neneng pulang karena kelelahan. Dharma juga mendapat pesan masuk bila istrinya segera menemuinya lagi pagi ini. Sedari bangun tadi, berkali-kali ia menghubungi istrinya, namun tak kunjung aktif saat pesan itu masuk. Segera ia menelponnya. Mama di mana? Kok baru aktif? Mama di jalan pak, sengaja supaya isi full baterainya. Semalam gak bangunin bapak. Bapak tidur nyenyak, mama cuma gak mau ganggu. Mama pulang sendiri, kok bawa motor anak-anak. Sekarang bawa motor, enggak, mama di mobil. Sama Roy, sekilas agak menyesal, Teh Neneng bilang itu. Kok bisa? Emang minta dijemput? Enggak, jawab Neneng sedikit salah tingkah ketemu di lokasi sambil jalan. Roy lewat. Ya udah, mama ikut. Oh, ya udah, bapak tunggu. Telepon ditutup, hampir aja, ucap Teteh. Melihat Roy yang memakai kaos tangan panjang hitam itu, ia sedang menyupir. Berkali-kali Teh Neneng melirik Neneng, terlihat natural. Dengan kemeja panjang, abu dan celana bahan dengan warna yang sama, berbahan ketat. Emang kenapa? Kalau bilang dijemput Roy, ribet, tahu sendiri Dharma, ucap Neneng. Bilang aja sekalian mampir ke rumah tadi malam. Dih, gak nyambung, ucap Neneng tersenyum, terlihat cantik natural. Emang berani kalau mampir semalam? Tanya lagi. Roy keselek ludahnya sendiri. Boleh, jawabannya. Jangan macam-macam Roy. Aku mau ngindar masalah. Aku senang masalah, ucap Roy. Kelihatan, jawab Neneng yang ingat betapa nekatnya anak ini semalam. Roy, sering ke klinik ya? Aku khawatir datang lagi. Tadi Ari bilang, udah gak ada semalam. Iya, tapi tetap aja, takut. Ucapnya yang merasa aman bila Roy ada di sana. Roy gak bisa lama-lama di sana teh. Harus ngobrol sama Mang Kardi di proyek, ucapnya. Loh, Seli kan mau ke sini. Sekalian banyak yang mau ditanyain ke kamu nih. Ucapnya sambil mengangkat tas berwarna hitam yang terlihat berat. Nih, semua dokumen legal yang sudah lengkap ada di sini. Tahapan-tahapannya dari mulai pel banjir sampai turunnya IMB Guest House. Harusnya aku ke Pak Lurah kemarin. Gara-gara ini tertunda kan keluhnya. Alhamdulillah, cepat juga teteh urusnya. Iya, gara-gara ini. Gara-gara kasus ini, aku harus tunda lagi. Sabar teh, ada waktunya. Semua juga ketunda. Pembangunan apa lagi? Belum nanti urus legal asrama pesantren. Iya, Seli bilang mau urus legal asrama pesantren. Kemarin itu ngasih serahin Seli. Itu Nengsi serahin ke Seli aja. Nengsi, Teh Neneng tersenyum. Nama asli aku Nengsi Roy. Cuma di Neneng. Oh, ucap Roy tertawa. Ya udah nanti laporannya per 3 kali seminggu aja. Jadikan WIP supaya prosesnya jelas. Ucap Roy. Iya, kalau udah selesai ini, benci Roy Nengsi sama kejadian ini. Si bapak luka. Proyek terhambat, kerjaan Nengsi juga terhambat. Namanya juga musibah teh. Iya juga. Tapi yang jadi persoalan kalau si bapak masih begitu aja. Pasti banyak masalah. Nengsi mau bapak berhenti jadi jawara hitam begitu. Alhamdulillah si bapak setuju. Katanya mau berhenti. Mau cari ketenangan. Serius teh? Terus yang urus padepokan siapa? Biarin. Nengsi gak mau tahu. Nanti malam katanya padepokan mau adain rapat besar. Mau kumpul. Mungkin si bapak udah ngomong. Mau berhenti. Loh, tadi pagi ada anak buah Pak Dharma loh teh. Undang saya buat kumpul nanti malam. Oh ya,
ucap Teh Neneng kaget. Secara tidak langsung, Padepokan mau anak ini ikut andil dalam rapat nanti. Disuruh jadi anggota mungkin. Awas loh, syaratnya bisanya kumpul sama Kebo, ucapnya sambil menutup mulut menahan tawa. Kalau kumpul Kebo boleh, ucap Roy pelan karena ucapan tak sopan. Apa? Tanya Neneng yang dengar kurang jelas. Enggak, aku hadir aja ntar. Gak apa-apa kalau kumpul sama Kebo, ujar Roy. Lagi Neneng menahan tawa. Neng sih cuma seneng aja dengar bapak katanya mau berhenti, mau berubah, mudah-mudahan aja Roy mau tobat. Amin, ucap Roy singkat. Sebelum sampai di klinik Haji Badri, Teh Neneng sudah turun. Ia tak mau membuat masalah bila datang bersama Roy satu mobil ke sini. Roy pergi ke lokasi menemui Kadri sambil menunggu datangnya Sally kemari. Gimana Gus, jadi penggantin baru enak? Tanya Roy tersenyum yang sedang duduk di lokasi proyek ditemani Agus siangnya. Roy sedang sibuk dengan Mang Kardi tadi. Setelah diskusi dan debat alot dengan Mang Kardi mengenai desain Gus House, akhirnya mereka menemukan kata kesepakatan. Roy menilai Rian tidak salah menyuruh Kardi menggantikan kontraktornya yang dikeroyok itu. Kardi cukup mengerti dengan bangunan. Namun Kardi menjelaskan ia tidak bisa berlama-lama di sini. Ia menegaskan hanya sebagai pengganti sementara. Entahlah apa maksud itu, pikir Roy. Saat siangnya sedang santai, ternyata Agus datang menghampiri. Cukup senang ia dengan kedatangan teman lamanya itu. Setelah pembicaraan dengan Kiai kemarin, Roy semakin yakin bila Agus tak patut dijadikan sebagai daftar orang yang dicurigai. Enaklah Roy, buruan nikah, mau nunggu apa lagi? Nunggu laku lah, gak ada yang mau. Mau gue kenalin, ada cewek cakep, mapan nih, teman sesama satu partai. Hah? Macam mak comblang saja kau, Sugus, ucap Roy. Daripada diledek terus sama Ustadz Junet, bujang lapuk. Roy tertawa mengingat Ustadz Junet. Ya derita gue lah Gus. Lu inget nggak? Waktu gue gamparin ada kelas gara-gara cewek, ingatlah, gue yang di belakang lu. Sengaja banget ya dulu kita. Lu yang sengaja, gue mah santri nurut. Pih, kutuk Agus sambil ketawa. Mereka sedikit pun tak membicarakan mengenai hari di mana mereka musuhan dan saling timpa batu di kali sampai Agus koma. Sally mana? Dia di klinik Haji Badri. Dia kirain lu lagi ada di sana. Baru aja gue baru ngomong. Ya udah, ke sana dulu. Banyak yang mau dia omongin. Iya, sepanjang jalan dia ngomongin kerjaan mulu. Sampai pusing gue dengarnya, ucap Agus. Sesampainya di sana, jam sudah menunjukkan pukul 3. Sambil membicarakan pekerjaan yang disertai humor, Agus, Sally, Teh Neneng, dan Roy bercengkrama di pipir luar klinik Haji Badri. Berkali-kali Roy, Agus agar cepat punya omongan dan siap membiayai bulan madu bila perlu. Sally merasa sedikit aneh dengan sikap suaminya sekarang. Yang ia tahu biasanya suami terlihat, namun ia simpan dalam-dalam seperti unek-unek yang ingin ia keluarkan. Tapi ke siapa? Toh sekarang suaminya seperti senang ngobrol dengan sahabat kecilnya itu. Atau dalam penilaian Sally, itu bukan sahabat kecilnya. Itu adalah rival. Rival dari kecilnya. Saingan dari kecilnya. Ya, karena ia ingat betul ketika mendengar Roy mengharumkan nama pesantren dengan Gus House itu. Raut wajah suaminya tidak senang. Apalagi yang seperti itu kalau bukan merasa tersaingi, pikir Sally. Tapi ia simpan baik-baik. Entah apakah ada rahasia. Permainan rahasia yang dimainkan suaminya Sally tidak tahu. Yang jelas, tugasnya sekarang mengurusi pajak West House itu diserta surat legal pembangunan asrama sistem investasi tunda suruhan kiainya. Kalau datang ke kantor pajak nih Kak Roy, semua sudah sistem online. Tapi tetap aja banyak banget yang ngejauhin jadi konsultan. Bisa dibajak ratusan juta Kak Roy. Beruntung akhirnya bertemu saya, ucap Sally. Wah, gak ngerti ya Sel.
Untung Agus datang ke rumah. Siapa yang tahu ternyata bininya kerja di kantor pajak. Berarti dibajaknya sama gue lu, Roy. Ya kagak lah, dibajak sama bini lu. Ih, ribut mulu dari tadi, ucap Teh Neneng. Mereka berdua emang selalu bercanda meski sedang membicarakan pekerjaan. Jadi ini tahapannya sudah diketahui, kesulitannya juga udah diketahui. Tenggat batas waktu sudah ditentukan. Mudah-mudahan 1 bulan ini bisa selesai urusan legalnya. Ucap Roy sedikit serius. Amin. Tapi maaf ya Roy, gara-gara harus urus si bapak, jadi ketunda, ucap Teh Neneng. Gak apa-apa, segitu teteh, udah cepet. Iya, tapi tenang, si bapak maghrib ini udah boleh pulang. Serius? Iya, alhamdulillah, ucap Agus. Udah Roy, kamu jangan bawa-bawa bapak lagi urusan kemarin. Weh, ucapnya sambil menjulurkan lidah. Memang dia Teh Neneng, Roy ini anak yang sedikit ceroboh dan gegabah. Wajar bila ia mewanti-wanti. Royhan hanya tersenyum. Apa sih? Tanya Agus. Seli tersenyum karena Neneng sudah cerita kepadanya perihal Pak Dharma. Sudah tak lagi terjun di dunia kejawaraannya. Terima kasih teman-teman telah tonton channel kami dan jangan lupa Terima kasih teman-teman telah tonton channel kami dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar kami tetap semangat untuk mengupload novel-novel berikutnya.